Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Yuda dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, di mana di sini kami ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran untuk membuat pembahasan ataupun rekaman terkait dengan materi sosial. Nah, di sini saya mengangkat terkait dengan kebudayaan dan masyarakat. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap dan lebih jelas apa itu kebudayaan dan masyarakat, mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama itu ada pengertian kebudayaan. Nah, di mana kebudayaan dari bahasa Latin kultur yang berarti mengolah ataupun mengembangkan. Nah, merujuk pada seluruh cara hidup suatu kelompok masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kebudayaan sendiri mencangkup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan hidup lainnya, tergantung dari mana dan apa kebudayaannya. Yang kedua itu ada ciri-ciri kebudayaan, nah, di mana di sini ada kurang lebih 5 ciri kebudayaan. Yang pertama itu bersifat universal, jadi semua manusia memiliki kebudayaan. Nah, setiap manusia memiliki kebudayaan. Nah, dimanapun mereka berada, dari mana mereka berasal, pasti semua orang memiliki kebudayaan masing-masing. Nah, yang kedua itu dipelajari. Jadi budaya budaya bukan diwariskan secara biologis, tapi diwariskan melalui proses belajar. Nah, di mana ketika kita baru lahir ataupun baru baru berada di muka bumi ini, kita tidak mengetahui apa-apa. Nah, di mana di situ peran penting orang tua ataupun masyarakat kita untuk mengajarkan kita. Nah, di mana mereka mengajarkan kepada anak cucu mereka terkait dengan ya lebih-lebihnya budaya budaya yang berada di tempat mereka, seperti ya cara berbicara, sopan santun, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada yang ketiga diturunkan secara sosial, nah melalui bahasa, simbol, dan interaksi. Nah, setiap budaya itu memiliki bahasa, simbol, dan interaksi masing-masing. Nah, cara dengan simbol seperti contoh adat Sasak. Nah, gitu ada pakaian khususnya itu kan. Nah, beda dari budayaan lainnya. Yang kedua itu ada bahasa. Nah, secara setiap budaya memiliki bahasa masing-masing. Yang selanjutnya ciri ketiga itu diturunkan secara eh, bersifat dinamis. Jadi budaya bisa berubah-ubah, berkembang ataupun punah. Nah, jadi budaya sendiri bisa berubah dari zaman ke zaman tergantung pada eh, jadi jadi budaya mengikuti perkembangan zaman yang ada. Begitu pula ketika generasi penerusnya tidak melestarikan budayanya, ya otomatis budaya tersebut akan punah ataupun hilang dan tergantikan oleh budaya-budaya asing, seperti ya mengikuti ya tren-tren luar. Mohon maaf sedikit berisik karena teman-teman saya ini lagi nugas juga. Selanjutnya ada ciri-ciri terakhir, yaitu mengikat dan memberi identitas. Nah, jadi budaya menentukan siapa kita dan bagaimana kita berperilaku. Nah, jika kita ambil contoh dari identitas, nah bisa kita lihat dari teman kita yang berasal dari luar daerah. Nah, di mana mereka seringkali menonjolkan ataupun memperlihatkan uh, budaya budaya ataupun identitas budaya mereka yang mereka bawa ke ya kerantauan ataupun keluar daerah lah gitu. Selanjutnya itu terkait dengan masyarakat. Nah, jadi sini masyarakat adalah perkumpulan individu yang hidup bersama dalam satu wilayah tertentu dan memiliki interaksi sosial secara kesadaran akan identitas kolektif sebagai satu kesatuan. Nah, jadi masyarakat itu adalah sekumpulan orang yang uh, hidup bersama. Nah, kalau tidak hidup bersama itu namanya bukan masyarakat tapi kelompok gitu kan. Nah, masyarakat tidak bisa lepas dari kebudayaan karena masyarakat menciptakan dan melanjutkan kebudayaan. Nah,
budaya itu tercipta dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya itu ada ciri-ciri dari masyarakat. Yang pertama itu terorganisasi. Jadi terdapat struktur sosial yang teratur, yang di antaranya ada norma, nilai, peran sosial. Nah, dan apa namanya, masyarakat sendiri mengatur siapa sih ketua, tokoh, dan anggota masyarakat itu sendiri. Yang kedua itu ada berinteraksi. Jadi anggota masyarakat saling berhubungan secara sosial. Nah, yang namanya makhluk sosial itu tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Nah, lebih-lebih anggota masyarakatnya sendiri. Tapi apa namanya, otomatis mereka saling membutuhkan itu. Selanjutnya ada memiliki kebudayaan. Nah, jadi masyarakat adalah perilaku yang dan penjaga kebudayaan. Nah, masyarakat berperan penting dalam apa namanya, menjaga dan mengembangkan budaya mereka sendiri. Yang keempat itu bersifat dinamis. Jadi masyarakat bisa berubah karena faktor internal dan faktor eksternal. Nah, selanjutnya ada masyarakat berlanjut. Jadi masyarakat meneruskan keberadaannya dari generasi ke generasi. Mungkin hanya itu dari pengertian dari masyarakat dan kebudayaan. Nah, di sini yang terakhir itu kita akan membahas terkait dengan hubungan kebudayaan dan masyarakat. Jadi kebudayaan dan masyarakat adalah dua konsep yang tidak bisa dipisahkan karena masyarakat menciptakan dan menjalankan budaya itu sendiri. Nah, kebudayaan sendiri menjadi pedoman, simbol, dan identitas bagi masyarakat. Nah, keduanya bersifat dinamis, selalu mengalami perubahan dan perkembangan seiring zaman. Mungkin hanya itu pembahasan mungkin hanya itu pembahasan pada pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.